Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Jadi bagaimana terbentuknya tabel periodik unsur itu. Dalam sesi ini kita akan membahas beberapa ahli atau ilmuwan yang mengamati atau yang melakukan penelitian tentang perkembangan tabel periodik unsur. Ada De Bruijner, lalu ada John Newlands, dan yang ketiga ada Mendeleev dan Mayer, hingga nanti terbentuk sistem periodik modern. Yang pertama dari ilmuwan De Bruijner dikenal dengan hukum triade, di mana menurut De Bruijner itu terdapat keteraturan hubungan berat atom antara 3 buah unsur. Disebut 3, makanya di sini namanya triade yang memiliki kemiripan sifat kimia. Di sini ada contohnya, kita punya Ca, Sr, dan Ba. Mereka adalah 3 unsur yang berurutan, di mana massa atomnya 40, 87, dan 137. Nah, ternyata massa atom unsur yang di tengah, ya Sr, yang 87 ini merupakan massa dari rata-rata massa yang unsur yang pertama dan unsur yang ketiga. Walaupun di sini massanya itu tidak sama persis, tapi di sini memiliki kemiripan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah hukum oktav John Newlands. Di sini oleh ilmuwan John Newlands yang mencetuskan hukum oktav. Di sini hukum oktav berarti ada hubungannya dengan oktav atau kita kenal dengan seperti tangga nada. Berdasarkan hukumnya, Newlands mengatakan bahwa daftar unsur-unsur menurut kenaikan berat atom. Dari daftar ini ternyata terdapat pengulangan sifat unsur setiap 8 unsur. Karena setiap 8 unsur, makanya disebut dengan hukum oktav, di mana unsur yang pertama itu mirip dengan unsur yang ke-8, unsur yang kedua mirip dengan unsur yang ke-9, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke Mendeleev dan Mayer. Nah, Mendeleev dan Mayer ini secara terpisah menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan persamaan sifatnya. Mendeleev mengungkapkan bahwa sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari berat atomnya. Jadi, sistem periodik unsur itu tersusun berdasarkan berat atom, dari berat atom yang paling rendah ke berat atom yang paling atau semakin besar. Nah, berat atom ini ada hubungannya dengan AR dan MR. Dimana kita memiliki unsur, misalnya kita punya unsur Z, ya angka yang di atas ini disebut dengan massa. Massa inilah yang kita kenal dengan nama AR atau massa atom relatif. Di sini ada kata-kata atom, berarti AR hanya untuk sebuah atom. Dimana ARX itu diambil dari suatu massa satu atom X dibagi 1/12 massa satu atom C, dengan massa atom C yaitu 12. Nah, sedangkan massa molekul relatif, di sini ada kata-kata molekul, makanya disebut dengan MR. Nah, di sini sama rumusnya, akan tetapi kita mengenal molekul itu tersusun dari beberapa atom. Nah, jadi MR itu didapatkan untuk untuk menghitung massa dari molekul, di mana atom-atom itu membentuk suatu molekul. Yang selanjutnya ada Henry Moseley. Henry Moseley ini meneliti suatu tabel periodik unsur berdasarkan nomor atom. Di sini kita mengenal ada AA. Di sini adalah nomor atom, di mana urutan unsur dalam sistem periodik itu sesuai dengan kenaikan nomor atom. Jadi sistem periodik itu dikatakan sebagai fungsi kenaikan nomor atom. Kalau tadi fungsi dari kenaikan massa atom. Nah, kalau Henry Moseley ini dia mengatakan bahwa nomor atom. Jadi dari nomor atom yang terendah ke nomor atom yang lebih tinggi atau lebih besar. Nah, selanjutnya itu muncul sistem periodik modern. Di mana dalam sistem periodik modern ini berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Di mana tabel unsur dibagi menjadi 2 lajur, ada lajur horizontal yang disebut dengan periode dan lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Nah, berikut ada contoh untuk kita mengenal golongan. Jadi di sini ada golongan 1A, 2A, di sini ada golongan transisi atau disebut dengan golongan B, lalu 3A, 4A. Ini semuanya vertikal, jadi ke bawah sampai ke golongan 8A.
Nah, sedangkan untuk lajur horizontal itu disebut dengan periode. Ini ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, sampai ke periode yang ke-7. Nah, setelah kita mengenal tabel periodik unsur, dalam tabel periodik unsur kita bisa menemukan sifat kelogaman unsur, di mana Lavoisier itu mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kelogamannya, yaitu ada yang disebut dengan logam, metaloid, dan non-logam. Nah, di sini dalam tabel periodik unsur kita bisa melihat yang warna kuning atau orange ini merupakan unsur logam. Sedangkan yang warna ungu di sini adalah unsur non-logam. Ini unsur non-logam juga. Nah, di sini, antara logam dengan non-logam itu disebut dengan metaloid, atau kita sebutnya dengan semilogam, di mana metaloid ini memiliki sifat logam dan sifat yang non-logam. Nah, terima kasih. Untuk sesi ini kita dalami dengan cara kalian melihat tabel periodik lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.